Wanita itu terkejut dan ketakutan, karena tanda lahir di tangan bayi perempuannya yang baru lahir tiba-tiba menghilang. Dia langsung teringat saat melahirkan, ketika perawat menunjukkan bayinya padanya. Dia sengaja menstempel lengan bayi itu, untuk mencegah tertukar. Maka dia yakin, bayi di pelukannya sekarang bukan anak kandungnya. Dia langsung memberitahu suaminya. Suaminya yang mendengar itu, segera memerintahkan orang untuk menutup seluruh rumah sakit. Saat itu bayi tersebut, sudah dibawa perawat ke ruang jenazah, berniat membunuhnya, agar putrinya sendiri bisa menggantikan posisi bayi itu sebagai anak orang kaya. Bayi itu pun ketakutan, mengira nasib kaya hasil reinkarnasi ini akan berakhir tragis. Ternyata di kehidupan sebelumnya gadis ini hanyalah pekerja biasa di zaman modern. Suatu hari saat lembur dia meninggal mendadak. Saat membuka mata, dia sudah berada di alam baka. Raja neraka saat menghitung dosa-dosanya, melihat hidup gadis itu penuh penderitaan dan kerja keras, sampai ikut merasa kasihan padanya, lalu memberinya kesempatan reinkarnasi lagi. Gadis itu langsung berharap, ingin punya uang yang tak habis-habis, dan jadi anak konglomerat yang bebas dan bahagia. Raja neraka pun langsung setuju. Begitu gadis itu sadar, dia sudah bereinkarnasi ke dalam tubuh bayi keluarga terkaya yang sebentar lagi akan lahir. Dia sangat senang sampai gerak-gerakan tangan dan kaki, tapi belum sempat bahagia terlalu lama. Si konglomerat berkata, tanggal melahirkan pembantu dan istrinya ternyata sama. Si bayi langsung sadar jalan ceritanya familiar, dan tahu dia akan tertukar dengan anak pembantu setelah lahir. Dia pun sangat ketakutan. Tapi konglomerat berkata, seluruh lantai atas rumah sakit sudah dipesan khusus untuk istri melahirkan. Bahkan seekor lalat pun tak bisa masuk. Gadis itu baru bisa tenang, sampai hari persalinan tiba. Tak disangka saat melahirkan tali pusar melilit leher bayi. Harus segera dipindahkan ke rumah sakit bersalin kota. Si bayi langsung merasa ini pertanda buruk, karena rumah sakit itu adalah tempat kerja si pembantu. Saat istri konglomerat sampai, dia langsung dilihat oleh pembantu itu. Pembantu pura-pura terjatuh, agar bisa melahirkan lebih awal. Setelah melahirkan, datang seorang perawat yang hendak membawa bayi untuk dibersihkan. Tanpa disadari, perawat itu adalah penyamaran si pembantu. Gadis itu mengingat kehidupan keras sebelumnya, dan tak mau nasib kaya ini hilang begitu saja. Dia langsung pura-pura pingsan, membuat pembantu mengira dia sudah mati. Pembantu melihat bayi tak bergerak lagi, langsung melepaskan tangannya. Gadis itu melihat kesempatan, langsung menangis. Istri konglomerat yang mendengar tangisan, meminta perawat membawa bayi ke pelukannya. Karena panik, pembantu langsung menukar dua bayi itu, dan menyerahkan bayi palsu ke tangan suami konglomerat. Setelah melihat bayi itu, istri konglomerat pun tenang. Pembantu melihat mereka tidak curiga, langsung pergi, berencana menghilangkan bayi asli selamanya. Tanpa dia tahu, istri konglomerat di dalam kamar, langsung sadar bayi di pelukannya bukan anaknya. Suaminya pun menyadari ada penukaran bayi, langsung memerintahkan pengamanan rumah sakit dan lakukan penyelidikan. Di saat yang sama, pembantu itu sudah membawa bayi ke ruang jenazah. Demi menghapus semua jejak, dia ingin membunuh bayi gadis itu. Saat hendak memasukkan bayi ke dalam freezer, tiba-tiba muncul anak laki-laki kecil. Pembantu mengira hanya anak kecil biasa, jadi dia menyuruhnya pergi. Katanya dia sedang bekerja. Tak disangka anak laki-laki itu langsung tahu dia bukan perawat asli, karena sepatu perawat asli semuanya berwarna putih dan sol lembut. Sedangkan pembantu tak tahu aturan ini, dan memakai sepatu hitam. Pembantu pun beralasan salah pakai sepatu. Tapi anak laki-laki itu tetap tidak percaya. Dia langsung minta lihat apakah bayi itu benar-benar sudah meninggal. Pembantu takut identitasnya terbongkar, lalu mendorong anak laki-laki itu dengan keras, dan meletakkan bayi ke dalam ruang jenazah. Di saat genting, anak laki-laki itu langsung menarik lengan pembantu dengan kuat, sambil berteriak keras. Teriakan itu langsung menarik perhatian si konglomerat. Di saat bersamaan, siaran rumah sakit mengumumkan ada bayi hilang. Pembantu sadar konglomerat sudah tahu soal penukaran bayi. Dia harus